Salam, perkenalkan saya Putra Ngapa, NIM 23300135, Prodi PCKR, kelas D. Baik, di video kali ini saya akan membahas konsep keterampilan berpikir analitis untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Nah, keterampilan berpikir analitis merupakan kemampuan kognitif tingkat tinggi untuk memecah suatu informasi, fenomena atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengenali pola dan hubungan antara bagian tersebut, lalu menyusun kembali pemahaman yang lebih utuh dan logis. Dalam taksonomi Bloom revisi atau Anderson dan Krathwohl berpikir analitis berada pada level menganalisis C4, yaitu tahap kognitif yang menuntut seseorang mampu membedakan, mengorganisasikan, dan mengaitkan unsur-unsur dari suatu struktur atau tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan calon guru, keterampilan berpikir analitis tidak berhenti pada kemampuan memahami teori secara terpisah, melainkan mencakup kemampuan untuk membedah praktek mengajar menjadi komponen-komponen. Misalnya, keterampilan membuka, mengorganisasikan, dan menutup pembelajaran. Nah, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada setiap komponen tersebut berdasarkan bukti, memperbaiki praktik mengajar. Selanjutnya, indikator keterampilan berpikir analisis. Indikator keterampilan berpikir analisis. Analitis. Berdasarkan kajian di berbagai sumber akademik, psikomotor, kognitif, pendidikan, dan microteaching, indikator keterampilan berpikir analitis umumnya mencakup hal-hal berikut. Pertama, kemampuan mengidentifikasi, yaitu kemampuan yang mengenali unsur-unsur penting dalam suatu peristiwa pembelajaran, misalnya mengenali bagian mana dari sebuah sesi mengajar yang termaksud kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Oke, kita masuk dalam poin yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi. Kemampuan mengidentifikasi, yaitu kemampuan mengenali unsur-unsur penting dalam suatu peristiwa pembelajaran, misalnya mengenali bagian mana dari sebuah sesi mengajar yang termaksud kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Nah, kita masuk dalam yang kedua. Yang kedua itu adalah kemampuan membedakan. Yaitu kemampuan memilih informasi relevan dari yang tidak relevan, serta membedakan antara fakta dan opini, atau antara strategi yang efektif dan kurang efektif dalam suatu praktik mengajar. Nah, kita masuk dalam yang ketiga adalah kemampuan mengorganisasikan. Yaitu kemampuan menyusun unsur-unsur yang telah diidentifikasikan ke dalam suatu struktur yang koheren. Misalnya, mengelompokkan temuan observasi berdasarkan tahapan keterampilan mengajar tertentu. Oke, baik, kita masuk dalam yang keempat, itu adalah kemampuan menghubungkan.
yaitu kemampuan meningkatkan sebab akibat antar unsur, misalnya menghubungkan teknik apersepsi yang digunakan guru dengan tingkat keterlibatan siswa pada awal pembelajaran. Yang kelima itu adalah kemampuan menyimpulkan. Kemampuan menyimpulkan yaitu kemampuan menarik kesimpulan logis berdasarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu praktik berhasil atau gagal. Oke, baik, kita masuk dalam yang keenam, itu adalah kemampuan mengevaluasi secara kritis. Kemampuan secara kritis. Kemampuan mengevaluasi secara kritis yaitu kemampuan menilai kualitas atau efektivitas suatu komponen pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kriteria keterampilan dasar mengajar atau teknik teaching skill dalam micro teaching. Operasionalisasi dalam keterampilan mengajar kelompok kecil adalah operasionalisasi, berarti menerjemahkan konsep dan indikator berpikir analitis di atas menjadi langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan mahasiswa saat berlatih mengajar dalam kelompok kecil, per teaching atau micro teaching. Berikut penjabarannya untuk 3 keterampilan mengajar yang menjadi fokus. Keterampilan membuka pembelajaran, mahasiswa dapat menerapkan berpikir analitis dengan terlebih dahulu mengidentifikasi komponen-komponen membuka pembelajaran yang ideal menurut sumber akademik, misalnya menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan atau persepsi. Selanjutnya, mahasiswa membandingkan praktik membukanya sendiri, dapat melalui rekaman video dengan komponen ideal tersebut, mengidentifikasi komponen mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum, kemudian menghubungkan kekurangan tersebut dengan dampaknya terhadap respon anggota kelompok kecil. Misalnya siswa kurang fokus karena tidak ada persepsi yang relevan. Hasil analisis ini disimpulkan menjadi rencana perbaikannya konkret pada sesi berikutnya. Keterampilan mengorganisasikan pembelajaran pada tahap ini, mahasiswa menganalisis bagaimana alur kegiatan inti disusun, apakah transisi antara aktivitas berjalan logis, apakah pengelolaan waktu dan kelompok kecil efektif, serta apakah strategi penyampaian materi sesuai dengan karakteristik kelompok. Mahasiswa mengidentifikasi pola interaksi, misalnya dominasi guru vs partisipasi siswa. Membedakan strategi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dari yang tidak relevan, lalu mengaitkan pilihan strategi tersebut dengan pencapaian indikator pembelajaran pada RPS. Proses ini melatih mahasiswa untuk tidak sekedar menjalankan rencana pembelajaran secara mekanis, tetapi memahami alasan dibalik setiap keputusan pedagogis yang diambil. Keterampilan menutup pembelajaran mahasiswa menganalisis apakah kegiatan penutup mencakup peninjauan kembali atau review, pemberian rangkuman, evaluasi pencapaian tujuan, dan tidak lanjut. Mahasiswa mengidentifikasi indikator keberhasilan penutup, misalnya apakah siswa dalam kelompok kecil mampu menyimpulkan sendiri materi yang dipelajari, lalu membandingkan
dengan praktik yang dilakukan. Jika ditemukan kesenjangan, mahasiswa menelusuri penyebabnya, misalnya waktu yang tersisa terlalu singkat akibat pengelolaan waktu yang kurang baik di tahap inti, sehingga analisis pada waktu tahap penutup pembelajaran sebenarnya terhubung kembali dengan analisis pada tahap mengorganisasikan pembelajaran sebelumnya. Siklus reflektif sebagai wujud operasionalisasi secara keseluruhan operasionalisasi keterampilan berpikir analitis dalam konteks ini dapat digambarkan sebagai siklus efektif, reflektif, berkelanjutan, mengamati praktik, mengajar, atau melakukan melalui rekaman, observasi teman sejawat, atau catatan dosen. Nah, memecah praktik tersebut ke dalam komponen-komponen keterampilan mengajar, membandingkannya dengan kerangka konseptual dari sumber akademik atau buku, jurnal, proceeding, dan video. Pembelajaran di YouTube yang relevan menarik hubungan sebab akibat antar komponen dan akhirnya merumuskan simpulan serta rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur. Siklus inilah yang menjadikan keterampilan berpikir analitis bukan sekedar kemampuan kognitif abstrak, melainkan instrumen praktis untuk meningkatkan kualitas mengajar mahasiswa dalam kelompok kecil secara berkelanjutan. Sekian video penjelasan tentang dari saya tentang konsep keterampilan berpikir analitis untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Sekian dan terima kasih.